Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di Kampusnet. Adalah sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam informasi menarik yang terkait dengan dunia pendidikan, sejarah, kebudayaan, sosial, politik, dan agama, serta informasi menarik lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kali ini akan kita bahas tentang 10 universitas tertua di dunia untuk peringkat yang ke-6, yaitu Universitas Paris di negara Prancis. Namun sebelum kita melanjutkan tonton video ini, silahkan Anda subscribe, like, share video ini agar informasi ini diketahui dan bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa yang berbahagia, di peringkat yang ke-6 dari 10 universitas tertua di dunia ini adalah Universitas Paris di negara Prancis. The University of Paris, Université de Paris, dikenal sebagai Sorbonne, adalah utama universitas di Paris, Prancis yang aktif dari tahun 1150 sampai 1970 dengan pengecualian dari tahun 1793 sampai 1806 di bawah Prancis Revolusi. Pada tahun 2019, Universitas Paris 5 dan Universitas Paris 7 bergabung untuk membentuk Universitas Paris baru, sehingga jumlah universitas penerusnya menjadi 11. Pada tahun 2017, Universitas Paris 4 dan Universitas Paris 6 bergabung untuk membentuk Universitas Sorbonne. Dimulai muncul sejak sekitar tahun 1150 sebagai perusahaan yang terkait dengan sekolah katedral di Notre Dame de Paris. Itu dianggap sebagai universitas tertua kedua di Eropa. Secara resmi disewa pada tahun 1200 oleh Raja Philip II dari Prancis dan diakui pada tahun 1215 oleh Paus Innocentius III. Kemudian sering dijuluki setelah Theological College of Sorbonne. Pada gilirannya didirikan oleh Robert de Sorbonne dan disewa oleh Raja Prancis Saint Louis sekitar tahun 1257. Bereputasi tinggi secara internasional untuk kinerja akademisnya di bidang humaniora sejak abad pertengahan, terutama dalam teologi dan filsafat. Ia memperkenalkan beberapa standar dan tradisi akademis yang telah bertahan sejak itu dan menyebar secara internasional, seperti gelar doktor dan negara pelajar. Sejumlah besar paus, keluarga kerajaan, ilmuwan, dan intelektual dididik di Universitas Paris. Beberapa perguruan tinggi pada saat itu masih terlihat dekat dengan Pantheon dan Taman Luxembourg. Pada tahun 1793, selama Revolusi Prancis, universitas ditutup dan berdasarkan item 27 dari Konvensi Revolusioner, sumbangan dan bangunan perguruan tinggi dijual. Universitas baru Prancis menggantinya pada tahun 1806 dengan 4 fakultas independen: Fakultas Humaniora, Bahasa Prancis, Fakultas Hukum, kemudian termasuk Ekonomi, Fakultas Sains, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teologi. Ditutup tahun 1885. Pada tahun 1970, setelah kerusuhan sipil Mei 1968, universitas tersebut dibagi menjadi 13 universitas otonom. Sejarah Universitas Paris. Pada tahun 1150, Universitas Paris masa depan adalah perusahaan mahasiswa, guru, dan beroperasi sebagai lampiran sekolah katedral Notre Dame. Referensi sejarah paling awal ditemukan dalam referensi Matthew Paris untuk studi gurunya sendiri, seorang kepala biara St. Albans, dan penerimaannya ke dalam persekutuan para guru pilihan. Di sana sekitar tahun 1170, dan itu diketahui bahwa
Lotario de Conti disegani. Calon Paus Innocentius III menyelesaikan studinya di sana pada tahun 1182 pada usia 21 tahun. Korporasi secara resmi diakui sebagai universitas dalam dekret Raja Philip Augusto pada tahun 1200. Di dalamnya, di antaranya akomodasi lain yang diberikan kepada calon mahasiswa. Ia mengizinkan korporasi untuk beroperasi di bawah hukum gerejawi yang akan diatur oleh para tetua sekolah katedral Notre Dame dan meyakinkan semua yang menyelesaikan kursus di sana bahwa mereka akan diberikan ijazah. Universitas memiliki 4 fakultas: seni, kedokteran, hukum, dan teologi. Fakultas seni menempati peringkat terendah, tetapi juga terbesar karenanya mahasiswanya harus lulus di sana untuk diterima di salah satu fakultas yang lebih tinggi. Para siswa dibagi menjadi 4 menurut bahasa atau asal daerah Prancis: Normandia, Picardy, dan Inggris. Yang terakhir kemudian dikenal sebagai bangsa Alemarjan atau Jerman. Persekutuan ke setiap negara lebih luas daripada yang mungkin disiratkan oleh namanya negara Inggris Jerman, termasuk siswa dari Skandinavia dan Eropa Timur. Sistem fakultas dan negara Universitas Paris bersama dengan Universitas Bologna menjadi model untuk semua universitas abad pertengahan kemudian. Di bawah pemerintahan gereja, siswa mengenakan jubah dan mencukur bagian atas kepala mereka dengan tonsur untuk menandakan bahwa mereka berada di bawah perlindungan gereja. Siswa mengikuti aturan dan hukum gereja dan tidak tunduk pada hukum raja atau pengadilan. Hal ini menimbulkan masalah bagi kota Paris, karena para siswa menjadi liar dan pejabatnya harus mengajukan banding ke pengadilan gereja untuk keadilan. Siswa seringkali masih sangat muda, memasuki sekolah pada usia 13 atau 14 tahun dan tinggal selama 6-12 tahun. Pada abad ke-12 organisasi tersebut, 3 sekolah sangat terkenal di Paris: Sekolah Palatine atau Istana Sekolah Notre Dame dan Biara Saint Genevieve. Penurunan royalti membawa penurunan yang pertama. 2 lainnya kuno tetapi tidak memiliki banyak visibilitas di abad-abad awal. Kemudian sekolah Palatine tidak diragukan lagi melampaui milik mereka, sampai itu benar-benar memberi jalan bagi mereka. Kedua pusat ini sering dikunjungi oleh banyak dari guru mereka, dihargai atas pembelajaran mereka. Profesor terkenal pertama di sekolah St. Genevieve adalah Humboldt yang hidup pada abad ke-10. Tidak puas dengan kursus di Liga, ia melanjutkan studinya di Paris, masuk atau bersekutu dengan Pape St. Genevieve, dan menarik banyak murid melalui pengajarannya. Profesor terkemuka dari sekolah Notre Dame pada abad ke-11 termasuk Lambert, murid Fulbert dari Saptes, Drogo dari Paris, Manicol dari Jerman, dan Anselmus dari Lyon. Kemudian sekolah ini menarik para sarjana dari setiap negara dan menghasilkan banyak orang terkenal. Di antaranya adalah St. Stanislaus dari Zespanov,
Pengajaran humanistik terdiri dari tata bahasa, erotika, dialektika, aritmetika, geometri, musik, dan astronomi. Untuk pendidikan yang lebih tinggi, termasuk teologi, dogmatis, dan moral, yang sumbernya adalah kitab suci dan bapa patristik, itu diselesaikan dengan studi tentang hukum kanonik. Sekolah Saint Victor muncul untuk menyaingi sekolah Notre Dame dan St. Genevieve. Itu didirikan oleh Willem dari Campesius ketika dia mundur dari biara Saint Victor. Profesornya yang paling terkenal adalah Hugh of St. Victor dan Richard dari St. Victor. Abad 13 sampai 14 ekspansi. Pada tahun 1200, Raja Philip II mengeluarkan ijazah untuk keamanan para sarjana Paris yang menegaskan bahwa siswa hanya tunduk pada yurisdiksi gerejawi. Rektor dan petugas lainnya dilarang untuk menangkap seorang siswa untuk pelanggaran apapun, kecuali untuk memindahkan ke otoritas gerejawi. Perwira raja tidak dapat campur tangan dengan anggota manapun kecuali memiliki mandat dari otoritas gerejawi. Tindakannya menyusul insiden kekerasan antara mahasiswa dan petugas di luar tembok kota di sebuah pub. Pada tahun 1215, utusan apostolik Robert de Courcon mengeluarkan aturan baru yang mengatur siapa yang bisa menjadi profesor. Untuk mengajar seni, seorang kandidat harus berusia setidaknya 21 tahun. Setelah mempelajari seni ini setidaknya 6 tahun dan mengambil keterlibatan sebagai profesor setidaknya selama 2 tahun, untuk kursi di bidang teologi, calon harus berusia 30 tahun. Dengan 8 tahun studi teologi, di mana 3 tahun terakhir dikhususkan untuk kursus perkuliahan khusus sebagai persiapan untuk master. Pelajaran ini harus dilakukan di sekolah-sekolah lokal di bawah arahan seorang master di Paris. Seorang dianggap sebagai sarjana hanya oleh studi dengan master tertentu. Terakhir, kemurnian akhlak sama pentingnya dengan membaca. Lisensi diberikan menurut adat secara keserampangan tanpa sumpah atau syarat. Guru dan siswa diizinkan untuk bersatu, bahkan dengan sumpah untuk membela hak-hak mereka ketika mereka tidak bisa mendapatkan keadilan dalam masalah serius. Tidak disebutkan tentang hukum atau kedokteran, mungkin karena ilmu-ilmu ini kurang menonjol. Fakultas. Untuk mengklarifikasi pengetahuan profesor, sekolah di Paris secara bertahap dibagi menjadi fakultas. Profesor dari ilmu yang sama dibawa ke dalam kontak yang lebih dekat sampai komunitas hak dan kepentingan memperkuat persatuan dan membuat mereka menjadi kelompok yang berbeda. Fakultas kedokteran tampaknya yang terakhir terbentuk, tetapi keempat fakultas tersebut sudah secara resmi didirikan pada tahun 1254. Ketika universitas tersebut dijelaskan dalam sebuah surat, teologi, jurisprudensi, kedokteran, dan filsafat rasional, alam dan moral, para ahli teologi sering memberikan contoh bagi fakultas-fakultas lain. Misalnya, mereka yang pertama mengadopsi materi resmi. Fakultas teologi, hukum kanon, dan kedokteran tersebut, fakultas superior, gelar dekan sebagai kepala fakultas mulai digunakan pada tahun 1268 di Fakultas Hukum dan Kedokteran, dan pada tahun 1296
di Fakultas Teologi, tampaknya pada awal para dekan adalah majikan tertua Fakultas Seni, tetap memiliki 4 prokurator dari 4 negara dan ketuanya adalah rektor. Ketika fakultas menjadi lebih terorganisir sepenuhnya, pembagian menjadi 4 negara, sebagian menghilang untuk teologi, hukum, dan kedokteran. Mereka berlanjut di seni. Akhirnya fakultas yang diunggulkan hanya terdiri dari doktor, meninggalkan sarjana ke fakultas seni. Oleh karena ini, pada periode ini universitas memiliki 2 gelar utama, sarjana muda dan gelar doktor. Tidak lama kemudian, lisensi dan DEA menjadi gelar menengah. Abad 15-18, pengaruh di Prancis dan Eropa. Pada abad ke-15, Guillaume, seorang katedral dan wakil apostolik, mereformasi universitas, memperbaiki pelanggaran yang dianggap dan memperkenalkan berbagai modifikasi. Reformasi ini bukan merupakan inovasi daripada mengingat ketaatan pada aturan lama, seperti reformasi 1600 yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan sehubungan dengan 3 fakultas yang lebih tinggi. Meskipun demikian, dan untuk fakultas seni, reformasi 1600 memperkenalkan studi tentang Yunani, penyair dan orator Prancis, dan tokoh-tokoh klasik rambahan seperti Hesiod, Plato, Cicero, Virgil, dan Sallust. Larangan untuk mengajar hukum perdata tidak pernah diamati dengan baik di Paris. Tetapi pada tahun 1679, Louis ke-14 secara resmi mengesahkan pengajaran hukum sipil di Fakultas Dekret. Oleh karena itu, Fakultas Hukum menggantikan Fakultas Dekret. Perguruan tinggi telah berkembang dengan baik. Orang-orang Kardinal Le Moyne dan Navarre didirikan pada abad keempat. Pada abad ke-14, Perang 100 tahun berakibat fatal bagi perusahaan-perusahaan ini, tetapi universitas mulai memperbaiki cederanya. Selain pengajaran, Universitas Paris memainkan peran penting dalam beberapa perselisihan di gereja. Selama skisma besar di Dewan dalam menangani ajaran sesat dan perpecahan di negara bagian, selama krisis nasional di bawah dominasi Inggris, itu memainkan peran dalam persidangan Joan of Arc. Tahun 1793, penghapusan oleh Revolusi Prancis. Universitas kuno menghilang dengan rezim kuno dalam Revolusi Prancis pada tanggal 15 September 1793 atas petisi oleh Departemen Paris dan beberapa kelompok Departemen Konvensi Nasional, merumuskan bahwa terlepas dari sekolah dasar, harus diterapkan di Republik 3 tingkat pengajaran progresif. Yang pertama untuk pengetahuan yang sangat diperlukan untuk pengrajin dan pekerja dari semua jenis. Yang kedua untuk pengetahuan lebih lanjut yang diperlukan bagi mereka yang berminat untuk merangkul profesi lain masyarakat. Dan yang ketiga untuk mereka cabang-cabang pengajaran yang studinya tidak dapat dijangkau oleh semua orang. Tindakan harus segera diambil untuk para pelaksana departemen dan kota madya
Paris berwenang untuk berkonsultasi dengan Komite Instruksi Umum Konvensi Nasional agar pendirian ini diberlakukan selambat-lambatnya 1 November mendatang. Dan akibatnya perguruan tinggi sekarang beroperasi dan fakultas teologi, kedokteran, seni, dan hukum yang ditindas di seluruh republik. Ini adalah hukuman mati bagi universitas. Itu tidak akan dipulihkan selama revolusi mereda, tidak lebih dari provinsi-provinsi. Tahun 1806 sampai 1968, pembentukan kembali. Universitas ini didirikan kembali oleh Napoleon pada tanggal 1 Mei 1806. Semua fakultas digantikan oleh satu pusat universitas Prancis. Keputusan 17 Maret 1808 membentuk 5 fakultas yang berbeda: hukum, kedokteran, sastra, humaniora, sains, dan teologi secara tradisional. Sastra dan sains telah dikelompokkan menjadi satu fakultas, yaitu seni. Setelah 1 abad, orang-orang menyadari bahwa sistem baru kurang disukai untuk dipelajari. Kekalahan tahun 1870 di tangan Prusia sebagian disalahkan atas tumbuhnya keunggulan sistem universitas Jerman abad ke-19 dan menyebabkan reformasi serius lainnya di Universitas Prancis. Pada tahun 1880-an, gelar lisensi sarjana dibagi menjadi untuk Fakultas Sastra, Filsafat, Sejarah, Bahasa Modern dengan persyaratan Prancis, Latin dan Yunani untuk semuanya, dan untuk Fakultas Sains menjadi Matematika, Ilmu Fisika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Teologi dihapuskan oleh Republik. Yang saat ini bangunan Sorbonne telah sepenuhnya direnovasi. Mei tahun 1968 sampai tahun 1970. Pada tahun 1966, setelah pemberontakan mahasiswa di Paris, Christine Fauchet, Menteri Pendidikan, telah mengusulkan reorganisasi studi di universitas menjadi gelar 24 tahun yang terpisah. Di samping pengenalan kriteria penerimaan selektif sebagai tanggapan atas kepadatan dalam kuliah aulia. Tidak puas dengan reformasi pendidikan ini, para mahasiswa mulai melakukan protes pada bulan November 1967 di kampus Universitas Paris di Nanterre. Menurut James Marshall, reformasi ini dilihat sebagai manifestasi negara kapitalis teknokratik oleh beberapa orang dan oleh orang yang lain sebagai upaya untuk menghancurkan universitas liberal. Setelah aktivitas mahasiswa memprotes Perang Vietnam, kampus ditutup oleh pihak berwenang pada 22 Maret dan kembali pada 2 Mei 1968. Agitasi menyebar ke Sorbonne keesokan harinya dan banyak mahasiswa ditangkap pada minggu berikutnya. Barikade didirikan di seluruh Latin Quarter dan demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 13 Mei mengumpulkan siswa dan pekerja untuk mogok. Jumlah pekerja yang mogok mencapai sekitar 9 juta pada 2 Mei, seperti yang dijelaskan oleh Bill Reading. Tahun 1970, divisi. Menyusul gangguan tersebut, De Gaulle menunjuk Edgar Faure sebagai Menteri Pendidikan.
Faure ditugaskan untuk merancang reformasi tentang sistem universitas Prancis. Dengan bantuan akademisi, proposal mereka diadopsi pada 12 November 1968. Sesuai dengan undang-undang baru tersebut, fakultas-fakultas di Universitas Paris akan mengatur ulang diri mereka sendiri. Beberapa universitas baru mengambil alih fakultas lama, dan sebagian besar profesor mereka ilmu sosial oleh Universitas Panthéon Sorbonne, hukum oleh Universitas Panthéon Assas, humaniora oleh Sorbonne Nouvelle dan Universitas Paris Sorbonne, ilmu alam oleh Universitas Paris Descartes dan Universitas Pierre Marie Curie. Alumni terkemuka: 2. Paus Voltaire, penulis dan filsuf yang terkenal karena advokasi kebebasan beragama, kebebasan bicara, dan pemisahan gereja dan negara. Honoré de Balzac, novelis dan dramawan, dianggap sebagai salah satu pendiri realisme dalam sastra Eropa. Dr. Rodolfo Robles, kemudian Carlos Alvarado Laraucau, penulis, Paul Biya, Presiden Kamerun, Jean-François Delmas, Arsti Paris, Direktur Bibliotek dan Museum Carpentras. Peraih Nobel: 49 peraih Nobel termasuk Marie dan Pierre Curie untuk pengembangan teori radioaktivitas mereka, istilah yang diistilahkan oleh Marie sendiri, teknik untuk mengisolasi isotop radioaktif, dan untuk penemuan dua unsur polonium dan radium. Fakta menarik: banyak penelitian Curie dilakukan di laboratorium dekat École Normale Supérieure di Latin Quarter of Paris. Siswa yang ingin tahu dapat menemukan kesempatan untuk mengunjungi lokasi bersejarah tanpa takut terpapar unsur radioaktif. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah sekilas tentang Universitas Paris di negara Prancis sebagai universitas peringkat ke-6 tertua di dunia. Kami pesankan untuk Anda yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya di Universitas Paris tersebut, adalah agar Anda mempersiapkan kesehatan dan ketahanan fisik, moral dan mental Anda, karena bisa jadi Anda akan menghadapi situasi iklim yang sangat berbeda, yaitu cuaca dingin dengan suhu bisa berada di bawah 0 derajat Celcius, dan cuaca panas bahkan suhu bisa berada di atas 40 derajat Celcius. Menu makanan yang berbeda dan lingkungan yang sangat heterogen, sehingga Anda harus jaga diri dari pola pergaulan yang bebas. Dan pesan khusus untuk mahasiswa muslim, agar Anda menjaga dengan sungguh-sungguh iman dan amal Anda, sholat wajib 5 waktu berjamaah, dan jaga hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan syiar atau dakwah Islam, kebaikan agama Islam dimanapun Anda berada. Sekali lagi, jangan lupa silakan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mengunggah video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.